Teman-teman media yang saya hormati, selamat malam. Presiden Republik Indonesia telah menghadiri APEC Economic Leaders Meeting 2020 atau KTT APEC 2020 malam ini di Istana Bogor. Istana Bogor adalah tempat yang bersejarah bagi perjalanan APEC. Di Istana Bogorlah lahir apa yang dinamakan Bogor Goals 26 tahun yang lalu, yang memandu kerjasama APEC sampai tahun 2020. Bogor Goals lah yang telah memberikan fondasi kuat bagi kerjasama APEC, baik dari sisi keterbukaan maupun pengakuan adanya treatment yang berbeda yang harus diberikan ke ekonomi maju dan ekonomi berkembang. Pertemuan APEC Economic Leaders Meeting dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia selaku ketua dan tuan rumah APEC 2020 dan dihadiri oleh para pemimpin APEC dari 21 ekonomi APEC, dan selain itu hadir pula Kristalina Georgieva, Managing Director IMF, selaku tamu undangan tuan rumah yang telah memberikan outlook perekonomian dunia di masa pandemi. Di dalam pertemuan, para pemimpin APEC membahas dua agenda utama. Yang pertama adalah kerjasama penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi di kawasan, dan pembahasan visi APEC Pasca 2020 yang kemudian dinamakan APEC Putrajaya Vision 2040. Bagi Indonesia, APEC tahun ini merupakan pertemuan yang sangat penting, mengingat penyelenggaraan APEC dilakukan di tengah situasi pandemi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, kita juga menyaksikan rivalitas yang semakin menajam di antara negara-negara besar, dan teman-teman juga mengikuti bahwa di tahun 2020 APEC tidak dapat menghasilkan outcome document. Dan tahun 2020 ini juga merupakan tenggat dari Bogor Goals. Dan pada APEC tahun ini disepakati sekali lagi APEC Putrajaya Vision 2040 yang melanjutkan visi Bogor Goals tahun 1994. Teman-teman, di dalam negosiasi persiapan KTT, terdapat beberapa isu yang berhasil dimasukkan Indonesia di dalam visi APEC Pasca 2020, yaitu antara lain mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong pembangunan konektivitas, mendorong pemberdayaan UMKM dan perempuan dalam ekonomi digital, mengarus utamakan kepentingan Indonesia di bidang investasi, akses perdagangan, dan pengembangan kapasitas, sebagaimana yang tercantum dalam Bogor Goals tahun 1994. Teman-teman yang saya hormati, di dalam KTT tadi, Presiden Republik Indonesia antara lain menyampaikan bahwa sebuah terobosan besar telah dilakukan APEC di tahun 1994. Terobosan ini dinilai Presiden masih sangat relevan sampai saat ini, antara lain mengenai pentingnya memperkokoh sistem pasar terbuka dan multilateralisme, dan tebalnya spirit saling membantu, bekerja sama untuk mencapai tatanan ekonomi yang menguntungkan semua. Presiden di dalam pertemuan juga menyampaikan saatnya APEC membangun kembali komitmen sekuat yang dilakukan pada tahun 1994 di Bogor dalam merajut visi APEC Pasca 2020. Presiden secara jujur mengatakan bahwa fondasi kebersamaan yang telah dibangun di masa lalu cenderung melemah. 2 tahun lalu KTT APEC tidak dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Presiden menyambut baik bahwa di KTT kali ini kita dapat menyepakati hasil pertemuan. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi APEC mengalami kontraksi PDB hingga 2,7% dan 74 juta penduduk kehilangan mata pencaharian. Secara bersama-sama, APEC harus membalikkan keadaan ini. Oleh karena itu, dalam kaitan ini Presiden menyampaikan 3 hal. Pertama, mengenai pentingnya kembali merajut strategic trust.
visi APEC pasca 2020 menjadi momentum untuk mempertebal strategic trust guna mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, Presiden menekankan pentingnya mereaktivasi pertumbuhan perekonomian APEC. Presiden mengharapkan 2021 akan terjadi pertumbuhan positif dan upaya harus didorong mulai dari sekarang. Misalnya, perjalanan bisnis esensial harus didorong termasuk melalui optimalisasi APEC Business Travel Card, tentunya dengan protokol kesehatan yang kuat, yang disiplin, dan rantai pasok, konektivitas, dan digitalisasi ekonomi juga harus diperkuat. Dan yang ketiga, Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural dan multilateralisme harus terus didorong. Teman-teman, sebagai penutup di dalam pernyataannya dalam KTT APEC kali ini, Presiden menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain bagi APEC untuk bekerja sama sebagaimana yang telah dilakukan di Bogor pada tahun 1994. Teman-teman yang saya hormati, sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 November, Presiden Republik Indonesia juga telah menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara APEC CEO Dialogue yang dihadiri oleh ratusan CEO dan pelaku usaha di kawasan Asia Pasifik. Selain Presiden Republik Indonesia, beberapa pemimpin ekonomi lain yang tampil sebagai pembicara antara lain PM Malaysia, PM Singapura, PM Thailand, Presiden RRT, PM Jepang, Presiden Chili, dan PM Selandia Baru. Di dalam APEC CEO Dialog kemarin, Presiden pada intinya menyampaikan upaya yang dilakukan Indonesia untuk memastikan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif. Presiden juga menjelaskan berbagai aspek dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja untuk dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama di masa sulit ini. Di dalam rangkaian KTT APEC tahun ini terdapat 2 dokumen yang disahkan oleh para pemimpin APEC, yaitu yang pertama, teman-teman, APEC Putrajaya Vision 2040 yang berfokus pada 4 hal. Pertama, penguatan sistem perdagangan dan investasi. Kedua, pengembangan inovasi dan digitalisasi. Ketiga, memastikan ketahanan kawasan melalui pertumbuhan yang kuat dan berkualitas di kawasan APEC. Serta yang keempat, semangat penguatan kelembagaan APEC dan penetapan 2040 sebagai batas pencapaian visi APEC. APEC Putrajaya Vision 2040 merupakan kelanjutan dari Bogor Goals yang telah mencapai tenggatnya pada tahun 2020 ini. Dan visi baru ini akan menjadi landasan selanjutnya kerjasama APEC untuk 20 tahun ke depan. Teman-teman, Kuala Lumpur Declaration adalah dokumen yang kedua yang secara umum menekankan komitmen pemimpin ekonomi APEC untuk segera bekerja sama dalam penanganan pandemi, memulihkan ekonomi termasuk memanfaatkan peluang ekonomi baru seperti ekonomi digital, mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan inovatif. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai hasil dari KTT APEC 2020 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.